Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Iming-iming masuk Akpol, 2 polisi di Pekalongan tipu warga sampai 2,6 miliar rupiah. Sakit hati diduga karena selingkuh, suami ratakan rumah di lahan istri di desa Sukodono, Sragen. Satgas Pangan Jawa Tengah sidak harga beras di sejumlah daerah sampai dihujani protes pedagang. Ratusan warga di Cilacap rela antre berjam-jam demi mendapatkan pembagian bahan pangan gratis. Proses itu lama lantaran data penerima manfaat harus dicocokkan dengan KTP dan KK yang dibawa. Siapa yang tidak menyukai sesuatu yang gratis? Itulah yang membuat warga desa Karanggitung Cilacap rela berdesakan berjam-jam di balai desa. Ada pembagian bahan pangan gratis dari program pengendalian kerawanan pangan oleh Badan Ketahanan Pangan. Sembako, apa aja dapatnya Bu? Telur, susu, sama minyak, sama kacang hijau. Terus untuk harga telur sendiri Bu di pasarnya sekarang berapa? 32.000. Terus dengan adanya bantuan ini Bu, ini kan ada telurnya Bu. Tanggapannya gimana Bu? Oke, alhamdulillah bisa membantu. Seperti makanan itu juga makanan pokok punya anak kecil. Antrean tak bisa dihindari padahal petugas sudah membagi warga dalam beberapa kelompok. Proses pengambilan memakan waktu karena harus mencocokkan data antara KTP dan KK yang wajib dibawa. Untuk penerimanya sejumlah 447 KPM. Untuk syarat sendiri Pak untuk mendapatkan bantuan ini apa sih Pak? Ya, untuk syarat untuk mendapatkan bantuan ini adalah dengan membawa KTP asli dan KK asli. Kemudian difoto oleh petugas pendaftaran dari kantor pos. Isi dari bantuan berupa telur, minyak goreng, susu bubuk, hingga garam. Di desa Karanggitung, jumlah warga yang berhak menerima bantuan mencapai 447 warga. Mereka adalah keluarga kurang mampu yang telah terdata dalam keluarga rawan pangan. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Satgas Pangan Jawa Tengah menyidak harga beras di sejumlah daerah. Ada yang berjalan mulus tetapi ada juga yang dihujani protes pedagang. Bagaimana tidak bagi pedagang yang menjual beras di atas harga eceran tertinggi bisa dikenai sanksi. Pasar Bunda Sragen jadi sasaran pantau dan sosialisasi harga eceran tertinggi beras oleh Satgas Pangan Gabungan. Di sini petugas memantau harga desa ke masing-masing pedagang. Mereka memastikan jika harga jual beras jenis medium dan premium sesuai dengan ketetapan pemerintah. Selain memantau harga, ada pun penempelan stiker tentang HET beras. Hal ini sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat dan peringatan bagi pedagang jika ada sanksi bagi yang menjual beras di atas ketetapan. Kami sosialisasikan kepada pedagang, lanjut kami kasihkan untuk stiker pemberitahuan kepada halayak dan pembeli kaitannya dengan harga eceran tertinggi yang disepakati dari pimpinan sudah kami tempelkan. Kalau ada yang lebih dari HET? Kalau ada yang lebih, nanti kita ada tindakan tegas kaitannya dengan yang melebihi dengan harga eceran tertinggi. Dari hasil pemantauan ada kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 untuk masing-masing jenis beras. Penyebabnya karena belum memasuki masa panen. Permasalahan itu karena bulan-bulan ini itu kan bukan belum panen raya ya. Jadi memang harga itu lebih cenderung tinggi gitu. Jadi beda dengan ketika memang panen raya, harga itu kan bisa dibilang lebih murah dibandingkan dengan bulan-bulan ini. Jadi kita harapannya di bulan-bulan saat ini harga masih terjangkau untuk masyarakat. Selisihnya berapa tuh? Kalau yang panen raya dan mungkin sebelumnya? Selisihnya bisa sekitar 1.000, 2.000 gitu. Aku nggak bisa bertahan kayak gitu. Kalau kayak gitu aku rugi ya. Merusak harga. Jika pemantauan harga di Desa Sragen berjalan lancar, lain halnya di Kota Tegal. Di sini petugas malah kena semprot pedagang. Pedagang beras di pasar pagi ini menolak penempelan daftar HET di tokonya. Tentu beralasan, ia menyebut dirinya tidak menjual beras SPHP sehingga penerapan HET hanya akan merugikan usahanya. Aku
Belanja berarti 14.800. Kan paling enggak aku jual kalau karungan 15 lah. Tapi kalau aku ngecer 16 lah buat ada susu kurang apa plastik, tenaga tambahan kan ada. Kalau suruh jual 14.900 ya aku bunuh diri, wah nggak dapat untung malah tekor. Iya dapat 2.500 dibagi-bagi nggak nyampe, oh. Ya buat nurunin aja udah 500, naikin 500. Kalau sekarang gimana sih harga di pasaran? Standar Masih stabil ya? Stabil, malah yang ada agak turun. Agak turun malah. Nggak mahal, paling ya turun 100 atau 200 deh. Meski terjadi cekcok, sidak Badan Pangan Nasional dan Satgas Pangan tetap berlanjut. Mereka mendapati harga dan pasokan beras di Pasar Pagi Kota Tegal masih normal. Yang kami temukan di sini beras masih sesuai, baik ketentuan untuk premium 14.900 dan juga yang medium maksimal dijual 13.500. Dan untuk keamanannya, label yang ditetapkan semuanya saya temukan di sini berasnya berasal dari kawasan Tegal dan sudah mempunyai izin edar. Bapak-bapak bisa memeriksa sendiri di website Badan Pangan Nasional dengan mencantumkan nomor izin edar yang tertera di dalam kemasan. Jadi bermakna bahwa kalau sudah punya izin edar, beras yang diedarkan di kawasan Kota Tegal ini sudah memenuhi persyaratan keamanan pangan, tidak ada residu pestisida dan juga residu logam berat yang membahayakan kita masyarakat yang mengkonsumsinya. Sidak harga pangan digelar untuk menjaga kestabilan harga beras di pasar tidak melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika ditemukan pedagang yang melanggar, mereka akan dikenai sanksi. Heri Prasetyo, Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Sragen dan Kota Tegal. Ya, Badan Pangan Nasional bersama Satgas Pangan menegaskan adanya sanksi bagi para pedagang nakal yang menjual beras lebih mahal dari harga eceran tertinggi. Tak hanya sanksi administrasi, para pedagang nakal bisa terancam sanksi pencabutan izin usaha. Hal itu disampaikan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional saat menyidak harga beras di Pasar Induk Brebes Sabtu siang. Dalam sidak, mereka menemukan harga beras masih dijual sesuai harga eceran tertinggi, yaitu Rp14.900 per kilogram untuk beras premium dan Rp13.500 per kilogram untuk beras medium. Pihaknya menuturkan sanksi tegas akan diberikan kepada para pedagang atau agen beras yang menjual di atas HET. Jika kedapatan lebih dari sepekan menjual beras di atas HET, para pedagang nakal akan dicabut izin usahanya. Hal itu sesuai dengan imbauan dari Kapolri. Itu ada beberapa daerah yang memang masih agak tinggi. Di situ kita kasih peringatan. Kalau dalam 1 minggu tidak bisa menurunkan, berarti nanti izin usahanya kita cabut. Itu sesuai dengan ketentuan dari Satgas Pengendalian Beras Nasional. Semua Satgas Pangan Nasional yang ada di provinsi kabupaten sudah diimbau untuk menormalkan harga beras. Ini juga sesuai dengan himbauan Bapak Kapolri, ya, karena ketua tim Satgas Pengendalian Beras ini adalah Kabar Eskrim dari Polri, sehingga kita di tingkat provinsi koordinasi dengan Dirkrimsus di Polda, ya, di Polda provinsi. Untuk tingkat kabupaten kota kita koordinasi dengan Kapolres.